Saudara-saudara, kita akan bahas lagi satu tema yang sangat penting dalam Katolik, yaitu tentang meditasi Katolik. Satu persoalan. Di masa ini kita dihadapkan dengan pelbagai tantangan dalam hidup iman dan hidup rohani kita sebagai umat beriman Katolik. Salah satunya adalah meditasi Kristiani yang ditawarkan dalam meditasi tersebut. Dari yang memang sungguh diperoleh dari tradisi iman dan kerohanian Katolik, hanya sekedar duduk diam, bahkan sampai di titik ekstrim, gado-gado. Artinya, terjadi sinkretisme antara doa dalam tradisi Kristen dengan meditasi yang berasal dari tradisi religius yang lain. Hal ini menyebabkan kita mengalami kekaburan makna tentang meditasi, arti meditasi. Dengan demikian, kita belum tentu menghayati meditasi Kristiani dan benar. Kita dapat jatuh dalam dua ekstrim yang bertolak belakang satu sama lain. Di satu pihak, karena kurangnya pengertian yang benar, orang meninggalkan hidup rohani. Tapi di pihak lain, orang terbawa arus zaman. Semua metode diambil dan diserap. Kita menerima dan menghayatnya bukan dalam sikap iman yang kritis. Padahal, begitu banyak umat yang haus akan dan membutuhkan sarana yang tepat untuk menuju persatu dengan Allah dalam Kristus dan Roh Kudus. Melalui kekayaan tradisi kerohanian gereja Katolik, itu sebabnya kita membutuhkan pengertian dan penghayatan yang benar dan tepat tentang meditasi Katolik. Kita memahami sarana yang perlu kita ambil sekaligus kita menghindari segala hambatan supaya dengan hati bebas dan murni kita datang, mendekat dan masuk dalam aliran kasih Allah Tritunggal ajar seturut ajaran Kristus dalam gereja. 2. Hakikat hidup rohani. Dalam permulaan hidup rohani, kita mengalami panggilan Allah. Kita jatuh kepada Allah. Kita inilah kebenaran iman kita. Hidup kita yang mengasihi Allah, tapi Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian kita bertobat, meninggalkan dosa dan kejahatan, dan kita menerima sakramen-sakramen gereja seperti pembaptisan, pengakuan dosa, ekaristi, penguatan, penguatan sakit, perkawinan Katolik, dan imamat. Berdasarkan pengalaman kasih akan Allah, berdasarkan kasih pengalaman akan Allah, ini alam oleh gereja, kita mengalami kebenaran kata-kata Santo Agustinus. Engkau menciptakan kami untukmu, ya Tuhan, dan kami akan senantiasa gelisah sebelum bisa dalam dikau. Hal yang sama diungkapkan dalam Konsili Vatikan kedua. Makna paling luhur martabat manusia terletak pada panggilannya untuk memasuki persekutuan dengan Allah. Itulah sebabnya kita dipanggil dengan bantuan rahmat Allah dan penuh keberanian menanggapi anugerah Allah dan memasuki perjumpaan dengan Allah dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus secara terus menerus dan makin mendalam. Perjumpaan inilah yang mengubah seluruh hidup kita secara baru. 21. Yesus Kristus sebagai teladan hidup rohani. Supaya kita mampu membina relasi yang mendalam dengan Allah dan mencapai persatuan cinta kasih Allah sudah dalam waktu hidup ini dan sesudah hidup di dunia ini, kita mengenal Allah dari muka ke muka dalam cinta kasih. Maka betapa pentingnya kita memahami teladan hidup Yesus sebagai guru doa dan teladan dalam hidup doa. Yesus adalah pendoa yang sejati. Dalam seluruh hidupnya, ia punya hubungan yang mesra dengan Bapanya. Kita melihat bahwa
Injil Yesus sering pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus berdoa di tempat di atas gunung Tabor bersama muridnya. Dalam pelayanannya kepada orang banyak, Yesus selalu berdoa. Ketika mengadakan perbanyakan roti, Yesus menghadap ke langit, mengucap syukur kepada Bapanya. Yesus berdoa di Taman Getsemani ketika akan menghadapi ajalnya. Jadi, dapat simpulkan bahwa doa Yesus memanjat keluar dari hubungannya yang mesra dengan Allah Bapa. Semakin Yesus bergaul mesra dengan Bapanya, semakin nyata bahwa Yesus selalu hidup di hadirat Allah Bapa. Seperti dikatakan dalam Injil Yohanes 24, ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan dalam Yohanes 5:19, apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Ia juga mengundang kita semua untuk mengambil bagian dalam hubungannya dengan mesra dengan Bapanya ini. Ia mengutus rohnya supaya dalam kuasa roh itu kita dijadikan anak-anaknya dan mengambil bagian dalam misteri hubungan yang mesra dengan Allah Bapa. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 2. Perkembangan hidup rohani. Seturut ajaran Kristus dan gereja, maka kita pun belajar dan berani untuk mulai menghayati hidup rohani. Itu berarti kita masuk dalam perkembangan hidup rohani yang mulai dengan doa, meditasi, dan kontemplasi. Pertama, dalam doa kita mengungkapkan kata-kata dalam iman. Kendati ini baru permulaan, ini disebut dengan doa lisan. Kita mengucapkan doa-doa dasar seperti aku percaya Bapa kami Salam Maria, kemudian doa tobat, doa pagi dan malam, dan sebagainya. Kita juga mengenal devosi jalan salib, posterior, kolongkar, dan sebagainya. Tak dapat dilupakan kita berdoa dari Mazmur. Hal ini kerap dilakukan para imam dan para religius dan ibadat harian. Kemudian dalam meditasi kita tak hanya sekedar merenungkan dalam akal budi saja, melainkan kita juga memahami dari budi menuju hati sebagai persiapan kontemplasi. Singkatnya, doa semakin intuitif, membatin, spontan, dan keluar dari pengalaman Allah dalam tubuh terdalam jiwa. Dengan mencapai ini, kita mengenal doa Yesus meditasi suci atau Lectio Divina dan meditasi Teresiana. Metode-metode dalam meditasi ini akan dijelaskan pada bagian penghayatan meditasi Katolik. Apabila setia kita masuk ke kontemplasi, satu bentuk doa yang lebih mendalam lagi. Kontemplasi dalam kata bahasa Latin contemplate berarti memandang. Kita memandang Allah dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih. Dalam hal ini tidak lagi kita memiliki pemikiran dan sejenisnya, melainkan kita memandang Allah dan roh dan dari roh ke roh. Pada saat ini kita mengalami kehadiran Allah yang melampaui pengertian kita di kedalaman hati yang kita. Maka benar apa yang dikatakan Santo Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah yang diam dalam kamu. Maka penting pula kita memahami tantangan dalam kontemplasi. Tak mampu meditasi seperti biasa, keengganan untuk memikirkan hal-hal rohani, dan tinggal dalam keheningan bersama Allah. Inilah pasivitas aktif. Walau diam, kita terbuka pada bimbingan Allah dan roh. Pentingnya iman. 3. Penghayatan meditasi Katolik. Demi mencapai hidup rohani yang mendalam, menghasilkan buah rohani yang berlimpah, kita perlu mendalami pengertian tentang meditasi Katolik dan menghayati secara benar serta tepat sasaran. Kita membutuhkan metode dan sarana yang perlu untuk melakukan meditasi Katolik ini. 3. Doa Yesus. 311 arti doa Yesus.
Doa Yesus berasal dari gereja timur. Doa ini amat sederhana dan doa ini dapat membawa kita pada hidup rohani yang mendalam serta mengurus hidup kita. Hanya dengan satu kata tunggal, namun dalam penuh iman dan kasih. Kita menyerukan nama Yesus. Rumusan banyak dari Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanlah aku orang berdosa, atau Tuhan Yesus Kristus, kasihanlah aku, atau hanya nama Yesus saja. Jangan perhatikan amat mudah, cukup menarik nafas sembari sambil menyerukan ya, dan menghembus nafas sambil menyerukan nama Yesus. Terus, bisa pula kita menyerukan nama Yesus dalam hati. Orang dapat menyerukan doa Yesus dan kegiatan sehari-hari yang tak melibatkan peran budi, misalnya berjalan, masak, menyapu, dan sebagainya. Namun, kita perlu menyempatkan di waktu dengan setia, dari 5 sampai 10 menit setiap pagi dan sore, hingga 20 sampai 30 menit setiap pagi dan sore. Motivasi doa Yesus ialah bukan perkara duniawi, bahkan rohani. Kita harus mempunyai kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menyadari panggilan Tuhan dan kita menjawabnya dengan berdoa Yesus dalam iman, pengharapan dan kasih. Sebab Allah layak dicintai demi dirinya sendiri dan bukan hanya berpikir tentang Allah, tapi banyak mencintai. Demikian tersiaplah. Sikap tubuh. Ada 2 jenis sikap tubuh yang perlu diperhatikan. Pertama, duduk dengan diangkat duduk di atas tumit. Sikap lotus penuh, lotus tengah, lotus serat. Duduk di kursi, barometer. Ibu jari diletakkan tunjuk, tangan terbuka. Buah-buah doa Yesus. Bila kesetiaan untuk melakukan doa Yesus, kita akan mengalami buah-buahnya. 1. Doa ini membantu kita mengarahkan perhatian kita pada satu titik, itu Allah. Doa ini memberikan ketenangan dan kedamaian yang besar dalam hidup. Doa ini membantu kita mengalami penyembuhan batin dan mengatasi kelemahan dan dosa kita. Doa ini membantu mencapai hidup yang suci. 3. Lexio Divina, meditasi kitab suci. Ambillah satu teks kitab suci sudah kau kenal dan kau persiapkan sebelumnya. Bisa juga sesuai dengan penanganan liturgi. Lakukan Lexio Divina 4 langkah. 1. Lexio atau bacaan penuh pengenalan. 2. Meditasio atau persiapan. Resapkan teks-teks kalimat tersebut. Khususnya menyambut untuk hati. Kau dapat bertanya apa yang dikatakan. Oratio atau doa. Teks tersebut bicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Kontemplasi. Sungguh bicara sejenak, belajarlah dia mendengar ke Tuhan. 3. Meditasi Teresiana. Sesi ini dikembangkan oleh Santa Teresa d'Avila dan Santa Teresa Calcutta Yesus. Bahkan dalam meditasi situasi yang amat untuk berdoa, tapi seolah kita tak mampu berdoa, atau dalam keadaan sulit, kita dalam berdoa secara perlahan-lahan memahami setiap kata dan kata. Tunjuk praktis. Oke, sekian dan terima kasih.